Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bu Mita sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Nggih, sama-sama Bu Pada Ida. kesempatan ini saya ingin mewawancarai Bu Mita tentang bagaimana cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nggih. Sebagai seorang pemimpin, Bu Mita kan sudah beberapa tahun ya memimpin Iya, sekolah 2 ini. tahun ini. Pasti Iya. ada banyak masalah ya Bu ya. Bisa Iya. diceritakan salah satunya misalnya Bu Mita? Salah satu kemarin kasus ya baru-baru saja terjadi ya Bu Ida, kan waktu kemarin kenaikan kelas, itu ada guru kelas itu yang istilahnya ya sharing melapor ke kami kepala sekolah itu tentang ada satu murid itu jarang masuk sekolah, kemudian nilainya itu juga banyak yang di bawah KKM. Nah, guru tersebut kan dilema mau naik atau tinggal kelas. Kalau tinggal kelas itu nanti anaknya dikhawatirkan mentalnya mungkin bahkan mungkin bisa putus sekolah. Nah, akhirnya kemarin kita memutuskan anak tersebut tetap naik kelas, tetapi mungkin dengan seperti masa percobaan atau bagaimana. Jadi itu kasus yang baru saja terjadi seperti itu. Baik, itu ya Bu, tentang adanya kenaikan kelas yang anak Iya, dinilainya di bawah KKM seperti itu. betul ya. Lah, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Itu termasuk kasus merupakan dilematika ataukah rujukan moral Bu menurut jenengan? Biasanya saya melihat di belakang dari kasus tersebut ketika kasus tersebut terdapat di dua nilai artinya sama-sama benar seperti tadi naik atau tidak naik. Nah itu dan saya dihadapkan pada situasi di mana saya harus mengambil keputusan sedangkan sama-sama benar. Nah itu kita kadang menyebutnya dilema begitu. Yaitu dilema etika itu ya. Iya. Nah, bagaimana kasus dilema itu Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti tadi itu, Bu? Iya, memang itu dilema sekali ya Bu Ida. Biasanya kami atau saya itu mengambil keputusan itu tetap mempertimbangkan saran masukan dari rekan sejawat maupun guru senior. Dan saran masukan tersebut yang akan nantinya kami gunakan untuk mengambil keputusan tersebut. Untuk mengambil keputusan kan ada langkah-langkah atau prosedurnya ya Bu ya. Betul. Nah, prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Biasanya kami itu mengidentifikasi dulu, mencari tahu penyebab dari masalah tersebut. Seperti kemarin siswa yang sering tidak naik kelas akhirnya sering tidak masuk akhirnya nilainya kurang dari KKM. Nah itu kita cari tahu penyebabnya dulu, kita hubungi orang tuanya, bagaimana kondisi di rumahnya, baru identifikasi cari tahu penyebabnya, baru kemudian kita diskusikan bersama solusinya seperti apa. Iya, baik. Ya, ada identifikasi dulu Betul, penyebabnya ya. apa, Betul. terus bagaimana solusinya seperti Iya. itu ya Bu ya. Terus hal-hal apa saja Bu ya yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika seperti tadi itu? Yang paling efektif itu tentunya kerjasama tim Bu Ida. Jadi dan komunikasi, kita jalin komunikasi dengan rekan sejawat, kita adakan kerjasama sehingga jika komunikasi terjalin itu tentunya para teman-teman itu kan pasti punya ide-ide, masukan, saran masukan. Nah itu sangat efektif sekali. Yang penting Sebagai bahan komunikasi pertimbangan, ya. betul Iya, sekali. komunikasi. Nah, kalau tantangannya Bu, hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam Tantangannya kasus-kasus itu dilema etika? bisa lebih kadang kala ya Bu Ida itu bersifat ke perasaan saya sendiri. Jadi kadang ada perasaan khawatir apakah keputusan saya ini sudah benar, sudah tepat, apakah ini membawa dampak positif atau dampak negatif. Nah itu kadang di dalam hati itu ada rasa kekhawatiran seperti itu tantangannya. Tantangannya yang penting itu yang itu berasal dari dirinya sendiri malah ya. Betul ya. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu atau tata kala tertentu dalam sebuah penyelesaian suatu kasus dilema? Apakah itu langsung menyelesaikan di tempat ataukah ada sebuah jadwal dalam menyelesaikannya, Bu? Kalau jadwal tertentu tidak ada Bu Ida. Jadi kita biasanya melihat seberapa pentingnya kasus tersebut untuk segera diselesaikan. Jika ada kasus yang urgent menuntut untuk segera diputuskan,
itu diselesaikan, maka kita adakan rapat, istilahnya rapat mendadak atau bagaimana, kita sharing dulu, kita adakan komunikasi dengan teman-teman, bahkan kalau perlu juga dengan guru senior, pihak komite, wali murid dan sebagainya, kita gali informasi sehingga kasus tersebut bisa segera diselesaikan. Jadi tidak ada jadwal khusus. Sesuai keurgenan gitu ya, Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentunya tadi kerjasama tim itu saya butuhkan sekali. Guru senior juga masukannya. Kemudian ketika kasus itu melibatkan pihak luar dan membutuhkan, kita juga berkomunikasi dengan wali murid dan komite sekolah. Berarti bekerja sama dengan semua tim ya, Betul termasuk sekali. dan stakeholder yang berkepentingan di sekolah ya. Baik Bu Mita, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang dapat saya petik tentunya tadi Bu Ida, kita memang perlu menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan rekan tim sejawat itu. Yang penting saling komunikasi ya Bu ya, pelajaran. Baik Bu Mita, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Mohon maaf ya menyita beberapa waktu dengan. Semoga Bu Ida juga sukses selalu. Amin. Terima kasih. Kami mohon maaf, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bandowi. Waalaikumsalam Bu Ida. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Terima kasih ya Pak Bandowi sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Perkenalkan saya CGP Angkatan 10, Mufarida mau mewawancarai Bapak tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebagai kepala sekolah, Pak Bandowi kan pastinya pernah mempunyai suatu permasalahan ya yang ada dilema etikanya dalam ya. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang dilema etikanya? Iya, permasalahannya seperti ini. Di SD kami itu ada siswa yang dia secara akademis itu nilainya tidak bagus ya, tetapi non akademis dia bagus. Dalam hal ini di bidang olahraga dia cukup berprestasi, tetapi ya tadi di bidang akademis kelihatannya kurang berprestasi. Dan anak tersebut karena latar belakangnya itu keluarganya bisa kita katakan broken home gitu, karena bapak ibunya berpisah, kemudian anak tersebut hidup bersama neneknya, sehingga di sekolah itu kalau masuk itu selalu aktif dan mengganggu teman-temannya. Yang kedua, anak tersebut jarang masuk sekolah, tetapi ketika ada lomba itu tadi di bidang olahraga, dia ternyata mampu berprestasi, dan ini membuat gurunya seolah dilema, sehingga disampaikan kepada saya di akhir pelajaran tahun pelajaran itu biasanya kan ada rapat dewan guru untuk menentukan siswa ini layak naik dan tidak naik. Tetapi kita tahu bahwa sekarang ini memang tidak perlu tinggal kelas, tetapi guru kelasnya merasa dilema ini, apakah ini anak ini patut, karena bukan masalah non akademiknya saja, sering tidak masuk itu tadi. Itu ya karena dilemanya karena anak ini sering tidak masuk, terus berprestasi di non akademis. Nah, bagaimana Anda dalam mengidentifikasi kasus-kasus itu, termasuk kasus tadi yang merupakan suatu dilema etika ataukah merupakan suatu bujukan moral menurut Bapak? Ya, dalam hal ini saya rasa dilema etika ya Bunda, karena di sisi lain kebenaran melawan kasih sayang ya. Kita tahu bahwa anak-anak itu mereka punya masa depan, sehingga kita di sini sebagai sekolah yang notabene tugasnya adalah mendidik, menuntun anak-anak. Kalau kita batasi di sini, maka itu saya berpikir sama saja kita menghalangi masa depan anak. Iya, betul-betul. Bagaimana
Anda menjalankan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti tadi? Ya, tentu saja ini sulit ya Bu Ida, tetapi kita sebagai seorang pemimpin tetap saja harus memutuskan, dan sebagai seorang pemimpin juga tidak serta-merta harus memaksakan sendiri. Oleh karena itu saya melalui rapat Dewan Kerja Guru setiap yang kita adakan setiap tahun ya, untuk mengevaluasi semua kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, baik masalah, baik prestasi, semua kita bicarakan. Sehingga pada masalah ini saya anggap ini karena termasuk juga ada dampaknya juga ya, jangka pendek dan jangka panjang. Kita tahu sekolah kami itu bersaing dengan sekolah lain, sehingga ketika PPDB saya sangat membutuhkan sebuah prestasi dari sekolah, dan itu bisa saya peroleh salah satunya dari anak tersebut. Sehingga ketika ada PPDB, prestasi-prestasi yang ditorehkan itu termasuk foto anaknya itu juga kita pajang. Gitu ya. Ini juga sebuah dilema. Oleh karena itu saya menyikapinya, saya langsung berkomunikasi dengan wali murid atau orang tuanya yang bisa mewakili ya. Dalam hal ini kita sampaikan bahwa anak tersebut seperti ini, seperti ini. Gitu ya Pak ya. Sehingga harapan sekolah tidak hanya sekolah yang menuntut saja, tetapi ketika nanti di rumah keluarga yang bersangkutan juga bisa mengarahkan anak tersebut juga. Berarti ada beberapa prosedur ya Pak yang harus dilaksanakan. Betul, Bu Ida. Karena jadi ini menyangkut keluarga si anak. Ada prosedur-prosedur yang seperti apa tadi yang dilakukan tadi? Prosedur yang pertama. Yang pertama rapat dengan Dewan Guru. Setelah rapat dengan Dewan Guru, kita baru berkomunikasi dengan wali murid. Begitu ya. Iya. Prosedurnya tadi ada ya, rapat dulu, terus berkomunikasi dengan wali murid lah. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, yang menurut saya paling efektif yang pertama ya, kita harus berkomunikasi dengan sekolah itu, karena anak tersebut menjadi tanggung jawab kita ketika di sekolah. Yang kedua, harusnya yang paling efektif adalah tetap berkomunikasi dengan wali murid. Karena apa? Waktu di sekolah dan di rumah itu lebih banyak waktu di rumah. Sehingga nanti kalau di sekolah diterapkan seperti ini, wali murid tidak mengerti, maka nanti akan menjadi miskonsepsi, sehingga anak di rumah akan dibiarkan saja. Tapi kalau kita sudah berkomunikasi, kita kasih tahu bahwa anak ini perlu perhatian lebih karena latar belakangnya dengan seperti itu, saya kira sedikit demi sedikit keluarganya yang di rumah juga akan mengerti dan membantu sekolah. Baik, ya betul. Itu tadi ya, yang penting komunikasi ya Pak ya. Nah, terus yang itu tentang itu ya. Sekarang yang saya tanyakan tentang tantangan Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Anda dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangannya yaitu tadi dari segi Dewan Guru, kemudian untuk sekolah ya, karena ini bagi gurunya itu dipikir anak ini terlalu aktif sehingga nanti akan berpengaruh kepada sekolah. Tetapi di sisi lain sekolah juga butuh prestasi untuk tetap mendongkrak pendaftaran siswa baru nanti. Sehingga dalam hal ini kita harus menyatukan kedua-duanya, baik dari guru kelas kemudian wali murid, seperti itu. Itu tantangan ya, tantangan Anda itu ya. Tantangannya nanti yang dahulu menjadi miskonsepsi, mispengertian antara sekolah dan wali murid, itu saya anggap sangat tantangan berat sekali. Tetapi dengan sudah menjalin komunikasi itu, saya rasa tantangan itu menjadi sedikit lebih berkurang dan bahkan nanti akan menjadi justru malah membantu. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau suatu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian suatu kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, dalam hal kasus ini tentu saja tetap ada jadwalnya ya, Bu Ida. Karena perubahan sikap anak itu tidak bisa terjadi dalam waktu dekat. Sehingga saya perlu nanti terus berkomunikasi minimal 1 bulan dengan wali murid. Kita tanyakan bagaimana di rumah,
apa yang sudah baik dan apa yang masih belum baik, sehingga terjadi sebuah analisis antara sekolah dan wali murid. Iya. Itu Bu. Ada terjadwalnya Iya, ya untuk sementara di itu. sini ya. Terus setelah ada terjadwal ya, saya pengen tahu tentang faktor-faktor yang selama ini, faktor apa saja ya Pak ya, yang Iya. selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Iya, dalam kasus ini yang mempermudah tentu saja dari faktor dari dalam, dari Bapak Ibu gurunya, warga sekolah, mereka mengerti apa yang harus dilakukan setelah kita rapat tahunan akhir tahun ya. Yang kedua, faktor di luar tentu saja keluarga anak tersebut, sehingga dengan terus menjalin komunikasi yang terjadwal, kemudian komunikasi yang intens, itu kita harapkan mampu menjadi sebuah alat untuk merubah sikap anak tersebut dari yang begitu aktif menjadi aktif tapi lebih produktif lagi gitu. Ya. Jadi anak yang keaktifannya bisa tersalurkan seperti itu ya Pak. Dan tetap produktif, Berprestasi ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, jadi begini ya Bu Ida. Bu Ida juga calon pemimpin. Seorang pemimpin itu pasti nanti suatu saat dihadapkan pada situasi sulit. Tetapi yakinlah dengan memanfaatkan atau memberdayakan lingkungan, memberdayakan semua orang yang ada di sekitar kita, menjaga komunikasi dengan baik, kemudian tidak ada apa istilahnya ekspektasi berlebihan, tetapi sedikit demi sedikit itu kita pasti bisa. Itu menyelesaikan masalah pasti bisa. Ya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas semua yang Bapak berikan ke kami. Terima kasih atas ilmunya. Mohon maaf jika mengganggu aktivitas Bapak hari ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Mbak Ida dan Bapak.